Pernah nggak sih ngerasa ada di persimpangan jalan dengan ide brilian kamu? Bingung, ini waktunya buat terus maju dengan yakin? Atau justru ini saatnya buat belok arah? Hari ini kita bakal bahas dilema yang paling krusial buat setiap inovator. Kapan harus bertahan dan kapan harus pivot? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus terima dulu satu kenyataan pahit di dunia inovasi. Seperti yang ditulis di sini, kesuksesan itu bukan jaminan loh. Bahkan, ide yang paling keren sekalipun nggak otomatis berhasil. Terus, apa dong yang bedain antara sukses besar sama gagal total? Sering banget loh jawabannya itu bukan soal seberapa keren ide awalnya, tapi soal keberanian buat ambil keputusan yang sulit di waktu yang tepat. Perjalanan ini dimulai dengan mengubah cara pikir kita. Jadi, jangan anggap ide awal kamu tuh harga mati. Anggap aja itu sebagai serangkaian asumsi atau hipotesis yang harus diuji di dunia nyata. Nah, ini nih mesin utamanya dari setiap inovasi. Siklus umpan balik, bangun, ukur, pelajari. Simpelnya gini, kamu bikin versi paling sederhana dari produkmu, terus kamu ukur gimana respon pasar, dan yang paling penting, kamu belajar dari data yang kamu dapat. Siklus inilah yang jadi mesin belajar kamu. Jadi ingat ya, tujuannya itu bukan cuma sekedar bikin produk. Tujuannya adalah mencapai yang namanya pembelajaran tervalidasi. Apa itu? Gampangnya ini adalah bukti nyata. Bukti dari pelanggan yang nunjukin kalau kamu emang ada di jalur yang benar. Oke, setelah kamu jalanin beberapa putaran eksperimen, kamu pasti bakal sampai di persimpangan jalan ini. Kamu udah punya data, tapi mungkin hasilnya nggak persis seperti yang kamu bayangin di awal. Nah, disinilah peran kamu berubah. Dari yang tadinya cuma bereksperimen, sekarang kamu harus jadi pengambil keputusan. Pertanyaan kuncinya, data ini nunjukin rintangan kecil yang bisa dilewatin, atau ini sinyal bahaya kalau kamu lagi menuju jalan buntu? Di sini nih, kemampuan buat misahin mana sinyal penting dan mana yang cuma noise atau gangguan jadi sangat krusial. Biar nggak salah langkah, kita harus paham banget soal hierarki ini. Visi besar kamu, tujuan akhir kenapa kamu mulai semua ini, itu jarang banget berubah. Tapi strategi atau cara buat sampai ke visi itu, nah itu harus fleksibel. Pivot itu soal ganti strategi, bukan ganti visi. Ini poin yang fundamental banget. Intinya, data yang kamu kumpulin itu bakal ngasih dua pilihan jelas. Bertahan atau persevere, kalau data terus-terusan nunjukin strategimu bekerja. Atau berpaling haluan alias pivot, kalau ternyata ada asumsi dasar yang salah dan butuh perubahan besar. Satu hal yang penting banget buat diingat, pivot itu bukan berarti gagal ya. Justru sebaliknya, ini adalah koreksi arah yang cerdas, yang strategis, dan didasarkan pada apa yang udah kamu pelajari langsung dari pasar. Dan pivot itu macam-macam loh. Ada yang namanya zoom in, di mana satu fitur kecil ternyata malah jadi produk utamanya. Ada juga customer segment pivot. Ternyata produkmu lebih disukai sama kelompok orang yang beda dari target awal. Tiap jenis ini adalah cara buat ganti strategi, tapi visinya tetap sama. Coba deh, ubah cara pandang kita soal runway atau sisa napas startup. Jangan cuma dihitung dalam bulan atau uang yang tersisa, tapi hitung ada berapa banyak kesempatan pivot yang masih kamu punya. Setiap pivot itu adalah nyawa baru, kesempatan baru buat nemuin jalan yang benar. Tapi jangan salah, mutusin buat bertahan atau persevere juga butuh disiplin yang sama tingginya loh. Keputusan ini harus didasari bukti kuat, harus didasari data, bukan cuma modal optimis buta atau pokoknya yakin. Jadi kapan kita harus bertahan? Jawabannya, pas metrik-metrik kunci kita, bukan sembarang metrik ya, tapi yang benar-benar bisa diukur sebab akibatnya, kayak konversi atau retensi pelanggan, itu nunjukin tren positif yang konsisten. Data inilah kompas kita. Dan hati-hati banget sama yang namanya vanity metrics atau metrik kesia-siaan. Contohnya, jumlah total pengunjung website. Angkanya bisa aja kelihatan gede dan bikin seneng, tapi itu nggak ngasih tahu apa-apa soal apakah produk kamu beneran ngasih solusi buat mereka atau enggak. Nah, kemampuan buat milih antara lanjut atau belok ini ternyata bukan cuma buat anak startup aja loh. Di dunia yang serba nggak pasti sekarang, ini adalah kompetensi inti buat semua inovator modern. Nggak peduli kamu lagi di garasi ngebangun startup, di ruang rapat korporat besar, atau bahkan di pemerintahan. Kemampuan buat baca sinyal dari pasar dan bertindak tegas, itulah yang misahin antara sukses dan gagal.
Karena pada akhirnya, di pasar yang serba nggak pasti ini, keunggulan sejati itu bukan soal siapa yang punya ide paling bagus, tapi siapa yang bisa belajar paling cepat dan paling lincah beradaptasi dari apa yang mereka pelajari. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Data itu sedang berbicara loh, siapkah kita untuk mendengarkan? Ingat, ide hebat butuh keputusan yang dewasa. Ini bukan cuma soal bikin produk, tapi juga soal membangun kebijaksanaan untuk tahu kapan harus terus melaju dan kapan saatnya untuk berbelok.